Baik, terima kasih kembali lagi di channel saya teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang mind mapping teman-teman. Jadi mind mapping itu adalah teknik penyusunan data untuk membantu kita atau seseorang menggunakan seluruh potensi otak agar dapat optimal atau optimum teman-teman. Jadi di sini kita kan otaknya itu berkembang dan sangat banyak data-datanya. Nah, mind mapping ini tujuannya adalah membagi atau mengotak-ngotakkan bagian-bagian tertentu pada otak kita agar otak kita itu bekerja maksimal dalam menyelesaikan sebuah masalah, teman-teman. Nah, di sini dapat disimpulkan berarti dapat mengoptimalkan otak kanan dan otak kiri karena mind mapping bekerja dengan gambar, warna, dan kata-kata sederhana. Nah, karena teman-teman di sini adalah anak DKV, tentunya teman-teman diharapkan dapat merancang sebuah problem solve dengan keilmuan DKV. Nah, keilmuan DKV itu bisa meliputi animasi, ilustrasi, video atau film, teknik fotografi, aplikasi, website, dan lain-lain. Mind mapping juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Ini adalah contohnya seorang Najwa Shihab yang dideskripsikan dengan sebuah mind mapping, teman-teman. Dari sini kita tahu bahwa seorang Najwa Shihab itu adalah seorang yang menyukai sneaker, suka memotong omongan, ngomongnya cepet, terus dagunya gatel, cerdas, cantik, suka. Ini adalah salah satu contoh mind mapping untuk mendeskripsikan seseorang. Nah, kalau ini teman-teman, ini adalah salah satu contoh juga yang dibuat Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Beliau juga gemar sekali membuat mind mapping. Ini adalah salah satu contoh mind mapping menuju Bandung Juara. Nah, ini salah satu gambarnya. Beliau suka mind mappingkan sebuah masalah perkotaan karena beliau basicnya adalah seorang arsitek ya teman-teman ya. Selanjutnya, penerapan mind mapping itu bisa ke berbagai macam keilmuan. Kalau misalnya ini adalah di bisnis plan, itu bisa teman-teman kemarin juga belajar mengenai analisis SWOT, timeline, strategi, timnya itu seperti apa, terus kompetitornya itu nanti bagaimana, terus finance-nya seperti apa, marketing plan, dan missionnya itu nanti kedepannya bagaimana. Itu kalau di bisnis plan. Nah, kalau untuk brand itu bisa tentang strateginya, marketingnya nanti bagaimana, dan penerapan logonya itu seperti apa, desainnya itu seperti apa. Nah, ini ranah DKV-nya itu didesain seperti ini ya teman-teman. Terus ada identitas atau identity, dan advertisingnya nanti bagaimana, itu dijabarkan dalam sebuah mind mapping. Nah, kalau untuk tourist guide atau aplikasi tentang pariwisata itu juga ada. Misalnya ini dengan akomodasinya seperti apa, terus itu turnya itu bagaimana, tempatnya seperti apa, hotelnya itu nanti bagaimana, itu bisa diterapkan dalam tourist guide, teman-teman. Karena mind mapping ini dapat diterapkan ke berbagai macam keilmuan, jadi teman-teman di sini harapannya ya bebas menggunakan mind mapping ini ke berbagai masalah, tentunya masalahnya yang berkaitan tentang desain komunikasi visual. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh mind mapping yang saya buat. Ini outputnya itu adalah berupa video teman-teman. Jadi dalam pembuatan video pun juga bisa menggunakan mind mapping teman-teman. Nah, ini adalah batik keraton, mind mapping batik keraton. Dari mulai sejarahnya, dimulai dari perjanjian Giyanti, terus menghasilkan dua kesultanan, ada Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan di kesultanan tersebut ada sebuah warisan-warisan budaya. Nah, salah satunya warisan budaya itu adalah batik. Ini dari sejarahnya. Nah, terus jenisnya mungkin ada batik larangan, kita naik ke atas ada sebuah aturan. Terus aturannya itu yang buat raja dan keluarganya. Nah, pemakaiannya itu juga diatur, digunakannya itu seperti apa itu juga diatur dalam batik larangan. Terus motifnya mungkin teman-teman, motifnya itu ada hook, ada mungkin kawung alit, terus ada parang, motif semen. Semen pun bisa dibedakan menjadi semen Ageng Sawat Gurda, semen Ageng Sawat Lar, dan lain-lain teman-teman. Masih banyak lagi ini. Terus ada penerapannya batik tradisional, ada aturan tentang tahapan kehidupan. Kenapa tahapan kehidupan? Karena dalam setiap tahapan kehidupan itu
ada proses menggunakan batiknya dari mulai lahir, dari anak remaja, dari pernikahan, itu ada proses penggunaan batiknya. Misalnya contohnya ini ada salah satunya saat proses kelahiran itu ada menggunakan batik Sida Mukti, Sida Luhur, Sida Mulya. Jadi mind mapping ini membantu kita membagi-bagi dari informasi data yang banyak menjadi sebuah informasi yang menarik, teman-teman. Bisa menggunakan gambar, teks sederhana, warna, itu bisa diterapkan dalam mind mapping, teman-teman. Ini contohnya. Nah, kalau mau lihat videonya, ini juga ada videonya. Ini videonya ya, teman-teman. Saya play. Batik larangan Keraton Yogyakarta atau kadang disebut awisan dalem adalah motif-motif batik yang penggunaannya terikat dengan aturan-aturan tertentu di Keraton Yogyakarta dan tidak semua orang boleh memakainya. Keyakinan akan adanya kekuatan spiritual maupun makna filsafat yang terkandung dalam motif kain batik menjadi salah satu hal yang melatar belakangi adanya batik larangan di Yogyakarta. Motif pada batik dipercaya mampu menciptakan suasana yang religius serta memancarkan aura magis sesuai dengan makna yang dikandungnya. Oleh karena itu, beberapa motif, terutama yang memiliki nilai falsafah tinggi, dinyatakan sebagai batik larangan. Adapun yang termasuk batik larangan di Keraton Yogyakarta antara lain parang rusak barong, parang rusak gendreh, parang klitik, semen gede sawat burdo, semen gede sawat lor, udan liris, rujak sente, parang-parangan, cemukiran, kawung, dan huk. Setiap sultan yang sedang bertahta memiliki kewenangan untuk menetapkan motif batik tertentu ke dalam batik larangan. Parang rusak adalah motif pertama yang dicanangkan sebagai pola larangan di Kesultanan Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada 1785. Saat pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII, batik larangan ditekankan pada motif huk dan kawung. Budaya Jawa memandang semua yang melekat pada diri, termasuk busana, mencerminkan kapasitas diri. Penggunaan batik larangan merupakan salah satu contohnya. Aturan ini lebih dari sekedar simbol status. Batik larangan juga merupakan sebuah komunikasi politik atau pesan kepemimpinan terhadap sesama penguasa, rakyat, dan juga terhadap lawan politik. Aturan-aturan penggunaan batik larangan ini masih berlaku hingga sekarang, namun hanya diterapkan secara terbatas di lingkungan Keraton Yogyakarta, tidak untuk masyarakat umum di luar keraton. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi dari sebuah informasi yang banyak tersebut, banyak tadi, saya gambarkan dalam sebuah mind mapping seperti ini, teman-teman. Lalu dari mind mapping ini memudahkan saya merancang sebuah video, teman-teman. Nah, itu tadi video yang udah jadi ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini ada sebuah contoh lagi. Ini juga mind mapping yang saya buat. Ini adalah mind mapping dalam merancang kampanye, teman-teman. Jadi ini presentasinya saya ambil dari kemarin untuk Pinastika. Nah, ini dalam merancang sebuah kampanye itu ternyata juga bisa menggunakan mind mapping, teman-teman. Ini adalah salah satu contohnya, yaitu yang saya rancang kemarin itu adalah kampanye sosial di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Tur yo kudu prokes. Nah, ini awalnya saya survei, teman-teman, survei ke Pasar Beringharjo. Jadi saya sedikit cerita, di Pasar Beringharjo itu terdapat berbagai macam masalah. Lalu saya mind mappingkan, teman-teman. Masalahnya itu adalah ketika masyarakat di sana itu tidak taat prokes. Jadi saya gambarkan seperti ini, kan pemerintah sudah memberi himbauan kepada masyarakat, mungkin ada banner-banner dan lain sebagainya, itu ternyata tidak efektif, teman-teman. Nah, dari situ saya simpulkan berbagai macam masalah itu saya rumuskan, teman-teman. Dari hasil survei tanggal 17 November kemarin, kesadaran pengunjung di Pasar Beringharjo dalam menerapkan prokes masih rendah. Padahal waktu itu masih pandemi, teman-teman. Lalu apa akibatnya? Mereka itu jarang menggunakan masker atau maskernya hanya ditaruh di dagu. Terus tanpa masker virus masih bisa masuk ke tubuh gitu, teman-teman. Intinya seperti itu. Lalu
Dari situ merancang sebuah konsep kreatif untuk membuat kampanye sosial yang dilakukan dengan mendesain berbagai macam media. Ini medianya banyak sekali teman-teman. Jadi dari target audiens itu ada pedagang, pembeli, becak, ojol, parkir, buruh gendong. Ini saya rancang sebuah kampanyenya. Nanti kampanyenya itu diterapkan di anak tangga, di apron, mungkin di banner, di kaos, label becak, LED, terus ada mural, terus ada kaos lagi. Mungkin kalau yang ojol itu di helm atau di aplikasi notifikasinya itu bisa. Nah, ini juga salah satu contoh mind mapping ya teman-teman ya. Selanjutnya membuat solusi teman-teman, ini adalah headline atau sub headline-nya ini. Nah, terus proses kreatifnya, sketsa desain juga diterapkan di situ. Ini sketsanya, sketsa ilustrasi lalu dijadikan ilustrasi beneran. Nah, penggunaan masker motif kawung menjadi identitas setiap ilustrasi pada target audiens. Jadi, target audiens di sini saya berikan sebuah masker berupa motif kawung untuk menaikkan lokalitas atau kekayaan di Yogyakarta ya teman-teman ya. Nah, ini penerapannya. Ini turunan desainnya, ini bisa di aplikasi. Terus ini adalah penerapan di berbagai macam desain turunan. Ini juga turunan desain. Nah, ini diterapkannya. Saya membuat mock-up-nya teman-teman. Ini mungkin sebelumnya, yang ini sesudahnya. Terus dapat diterapkan di kaos, stiker, di helm Gojek atau Grab gitu bisa. Nah, ini di kaos juga. Ini di selebar becak. Nah, ini di banner, di anak tangga pun juga. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah salah satu penjabaran dari mind mapping yang saya buat di atas tadi teman-teman ini ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman dalam merancang atau membuat solusi dengan keterkaitan bidang keilmuan desain komunikasi visual. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa.